Apa jadinya kalau sebuah negara terlihat seperti lukisan, tapi ternyata itu dunia nyata? Kalau kamu skip sekarang, kamu nggak akan tahu wajah Austria yang jarang ditunjukkan kamera. Austria, nama yang sering diasosiasikan dengan musik klasik, kota tua, dan pegunungan bersalju. Tapi sebenarnya, Austria lebih dari sekedar negara Eropa yang rapi. Ia adalah tempat di mana alam, sejarah, dan ketenangan bertemu dalam satu ruang. Hari ini, kita tidak hanya melihat Austria, kita berjalan di dalamnya, menyentuh udaranya, mendengar sunyinya, dan membiarkan negeri ini memperkenalkan dirinya sendiri. Bayangkan pagi hari di Austria. Udara dingin tapi bersih, kabut pipis menggantung di lembah, lonceng gereja terdengar jauh, dan desa-desa kecil baru mulai bangun dari tidur panjang. Di Austria, pagi tidak pernah tergesa-gesa. Ia datang pelan. Negeri ini berada di jantung Eropa, dikelilingi pegunungan Alpen. Lebih dari setengah wilayahnya adalah alam. Artinya, Austria bukan negara kota, ia negara lanskap. Perjalanan kita dimulai dari barisan Alpen Austria. Pegunungan ini bukan sekedar tinggi, mereka terasa hidup. Puncak putih berdiri diam, lembah hijau terbentang di bawahnya, dan desa-desa kecil menempel di sisi bukit seperti lukisan tua. Saat matahari naik, salju di puncak memantulkan cahaya emas. Rumput di bawah terlihat segar, dan udara terasa seperti baru diciptakan. Di Austria, gunung bukan latar belakang. Gunung adalah identitas. Jalan berliku membawa kita naik, melewati padang rumput alpin, sapi merumput pelan. Lonceng kecil di leher mereka berbunyi ritmis. Suara itu sederhana, tapi di Austria, suara kecil bisa terasa besar. Kita bergerak melewati desa yang terlihat seperti dongeng. Rumah kayu dengan balkon bunga, atap miring tertutup sedikit salju. Jendela kecil menantulkan langit biru. Tidak ada gedung kaca, tidak ada reklame besar. Yang ada hanya harmoni antara manusia dan alam. Austria seolah sepakat, kalau alam sudah indah, manusia tidak perlu berlebihan. Langkah membawa kita ke danau-danau Alpin. Airnya jernih, kadang biru, kadang hijau, kadang seperti kaca. Danau seperti Holstatersee terlihat tenang. Pegunungan tercermin sempurna di permukaan air. Saat angin berhenti, kamu bisa melihat dunia dua kali, yang di atas dan yang di dalam air. Di Austria, danau bukan hanya tempat wisata, ia tempat manusia diam sejenak. Perahu kecil meluncur pelan, dayung menyentuh air, lingkaran kecil terbentuk lalu menghilang. Suara kota terasa jauh, yang ada hanya air, angin, dan pikiran sendiri. Austria mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu perlu suara. Perjalanan terus turun ke lembah. Sungai-sungai mengalir jernih, airnya dingin, datang dari gletser. Beberapa sungai memotong desa. Jembatan kayu menghubungkan sisi-sisi kehidupan. Di tepi sungai, orang duduk tanpa tergesa. Ada yang membaca, ada yang hanya menatap air bergerak. Austria terasa seperti negara yang tidak takut dengan waktu. Di sini, cepat bukan tujuan, tenang justru kualitas hidup. Kita bergerak menuju wilayah yang lebih hijau. Padang rumput alpin terbentang. Bunga kecil bermekaran. Angin membawa aroma tanah dan rumput segar. Di kejauhan, puncak Alpen berdiri seperti penjaga tua. Langit biru terasa dekat. Awan bergerak lambat, dan setiap langkah seperti berjalan di kartu pos. Di Austria, banyak tempat terlihat terlalu sempurna untuk disebut nyata. Namun, justru disitulah kejutannya. Ini bukan lukisan. Ini kehidupan sehari-hari.
Perjalanan membawa kita masuk ke sisi Austria yang jarang dibicarakan. Fakta unik tentang Austria, lebih dari 60% wilayahnya adalah pegunungan. Artinya, sebagian besar negeri ini hidup berdampingan dengan alam ekstrim. Dan anehnya, mereka tidak melawannya. Mereka merawatnya. Austria adalah salah satu negara dengan jalur hiking terbaik di dunia. Ribuan kilometer jalur gunung terbuka untuk siapapun. Tanpa pagar, tanpa tiket mahal. Alam di sini bukan milik elit. Ia milik semua orang. Kita menyusuri jalur kecil. Tanah sedikit basah, udara dingin menyentuh wajah. Setiap tikungan membuka pemandangan baru. Kadang lembah luas, kadang tebing curam, kadang danau tersembunyi. Dan Austria seperti berkata pelan, "Jalanlah, aku akan menunjukkan sisanya." Di ketinggian, dunia terasa lain. Rumah-rumah mengecil, jalan menghilang, suara kota mati. Yang tersisa hanya angin, langit, dan detak jantung sendiri. Di Austria, banyak orang naik gunung bukan untuk foto, tapi untuk merasa hidup. Karena di ketinggian, masalah terasa lebih kecil. Perjalanan kita belum jauh. Austria masih menyimpan banyak wajah. Dan yang baru kita lihat, baru bagian pembukanya saja. Semakin lama berada di Austria, semakin terasa bahwa negeri ini tidak suka terburu-buru memperkenalkan dirinya. Ia membuka keindahan sedikit demi sedikit, seperti cerita yang baru indah kalau dibaca pelan. Dari pegunungan tinggi, perjalanan membawa kita turun ke desa-desa yang jarang muncul di peta wisata. Jalan kecil berliku mengikuti kontur bukit. Rumah kayu berdiri rapi, asap tipis keluar dari cerobong, dan suara lonceng sapi kembali terdengar seperti irama alami pedesaan Austria. Di desa-desa ini tidak ada gedung tinggi, tidak ada baliho besar. Yang ada hanya atap miring, balkon penuh bunga, dan jendela kecil yang memantulkan cahaya pagi. Austria seolah sepakat menjaga bentuk lamanya, bukan karena takut berubah, tapi karena mereka tahu tidak semua yang modern harus menggantikan yang indah. Setiap pagi, penduduk desa membuka jendela lebih dulu, bukan ponsel. Mereka melihat langit, mereka mendengar angin, baru setelah itu memulai hari. Di Austria, hubungan manusia dengan alam terasa pribadi. Perjalanan membawa kita lebih jauh ke dalam lembah tersembunyi. Tebing tinggi mengapit jalan. Sungai kecil mengalir jernih di tengahnya. Air terjun muncul tiba-tiba dari celah batu. Di beberapa tempat, air jatuh puluhan meter, tipis seperti tirai. Kadang deras seperti hujan dari langit. Saat berdiri dekat air terjun Alpen, udara terasa lebih dingin. Kabut air menyentuh wajah, dan suara jatuhnya air seperti musik alam. Austria memiliki ratusan air terjun alpin. Banyak di antaranya tidak terkenal. Tidak ada gerbang besar, tidak ada tiket mahal. Kamu hanya berjalan dan tiba-tiba menemukan keajaiban. Itulah gaya Austria, kejutan tanpa panggung. Langkah membawa kita menyusuri lembah yang jarang dilewati turis. Rumput tinggi bergoyang, bunga liar bermekaran, dan burung kecil melintas rendah. Di kejauhan, puncak Alpen berdiri seperti dinding putih raksasa. Di lembah seperti ini, kamu bisa berjalan berjam-jam tanpa bertemu siapapun. Dan anehnya, itu tidak terasa sepi, tapi menenangkan. Austria mengajarkan bahwa sunyi bukan kosong. Sunyi adalah ruang untuk bernapas. Perjalanan berlanjut ke Danau Alpin yang lebih tersembunyi. Tidak seramai Hallstatt,
tidak penuh kamera. Airnya lebih gelap, lebih dalam, lebih tenang. Kabut pagi mengambang di permukaan. Gunung tercermin samar, dan dunia terlihat seperti mimpi setengah sadar. Di tepi danau, kadang hanya ada bangku kayu. Tidak ada toko, tidak ada musik. Orang duduk lama di sana. Tidak berbicara, tidak memotret, hanya memandang. Karena ada pemandangan yang tidak cocok dijadikan konten. Ia cocok dirasakan. Austria juga menyimpan fakta unik lain. Negeri ini adalah salah satu negara dengan jumlah danau alpine terbanyak di Eropa. Sebagian besar terbentuk dari gletser ribuan tahun lalu. Artinya, air yang kita lihat hari ini adalah hasil kerja alam yang sangat lama. Dan Austria menjaga danau-danau itu seperti menjaga warisan hidup. Airnya bersih, tidak tercemar. Banyak danau bisa langsung diminum. Tidak banyak negara yang bisa berkata seperti itu. Perjalanan terus naik lagi ke jalur pegunungan. Jalan semakin sempit, udara semakin tipis. Salju muncul di beberapa sisi. Di Austria, bahkan musim panas bisa bertemu es. Kita melewati padang salju kecil di tengah hijau rumput. Kontrasnya terasa seperti dua dunia bertabrakan. Anak-anak lokal bermain ski saat musim dingin dan hiking saat musim panas. Di Austria, alam bukan hiburan musiman, ia bagian dari hidup sehari-hari. Di beberapa wilayah, kereta gulung tua masih beroperasi, naik perlahan ke ketinggian. Dari jendela, desa mengecil, danau terlihat seperti titik biru. Hutan berubah menjadi karpet hijau. Di atas, angin lebih dingin. Langit terasa dekat. Di ketinggian seperti ini, Austria terlihat sederhana tapi megah. Fakta unik lainnya, Austria adalah salah satu negara pertama di dunia yang menjadikan pegunungan sebagai ruang publik, bukan wilayah tertutup. Artinya, siapapun boleh menikmati alamnya, asal menjaganya. Itulah kenapa jalur hiking, sepeda gunung, dan jalur ski di Austria terasa alami tapi rapi. Mereka tidak mengurung alam, mereka menemaninya. Perjalanan terus mengalir. Sore datang pelan. Matahari turun di balik puncak Alpen. Bayangan gunung memanjang, langit berubah jingga. Lonceng sapi terdengar lagi dari kejauhan. Asap tipis naik dari desa. Dan Austria kembali terlihat seperti lukisan hidup. Semakin lama di sini, semakin terasa bahwa keindahan Austria bukan hanya di tempatnya, tapi di cara hidupnya. Dan kita baru menyentuh sebagian kecilnya. Austria tidak pernah kehabisan cara untuk membuat perjalanan terasa baru. Setiap kali kita merasa sudah melihat cukup banyak, negeri ini seperti membuka pintu lain yang lebih sunyi, lebih tinggi, dan lebih dekat ke langit. Dari lembah dan desa, arah perjalanan kembali naik menuju jantung Alpen. Udara berubah lebih tipis, lebih dingin, lebih bersih. Jalan berkelok mengikuti tebing. Setiap tikungan seperti undangan untuk berhenti dan menatap. Di depan kita, terbentang salah satu jalur paling indah di Eropa, Grossglockner High Alpine Road. Jalan ini bukan sekedar aspal, ia seperti galeri alam terbuka. Di kiri, dinding batu tinggi. Di kanan, lembah jauh di bawah. Di depan, puncak Alpen berdiri berlapis-lapis. Saat mobil bergerak perlahan, angin masuk dari jendela. Aroma salju, rumput, dan batu bercampur di udara. Grossglockner membawa kita mendekati puncak tertinggi Austria. Gunung yang namanya sering disebut, tapi jarang benar-benar dipahami. Grossglockner berdiri lebih dari 3.700 meter. Puncaknya hampir selalu bersalju. Di sekitarnya, gletser mengalir pelan seperti sungai es. Saat kamu berdiri di dekatnya, kamu sadar,
Es ini sudah ada jauh sebelum manusia menamai tempat. Gletser di Austria bukan hanya indah, ia saksi waktu. Setiap retakan es menyimpan ribuan musim dingin. Suara angin menyentuh salju, langkah kaki terdengar renyah, dan dunia terasa hening seperti ruang ibadah alam. Di ketinggian ini, kata-kata sering terasa tidak cukup. Perjalanan membawa kita ke titik pandang tinggi. Dari sana, lembah terlihat seperti miniatur. Sungai tampak seperti benang perak. Desa terlihat seperti mainan kecil. Di Austria, ketinggian mengubah perspektif. Masalah yang terasa besar di bawah menjadi kecil dari atas. Itulah sebabnya banyak orang Austria naik gunung bukan hanya untuk olahraga, tapi untuk menata pikiran. Kita turun perlahan ke salah satu desa paling terkenal di dunia, tapi masih menyimpan ketenangan, Hallstatt. Saat pertama kali melihat Hallstatt, banyak orang tidak percaya ini nyata. Rumah kayu menempel di tebing. Danau terbentang di depannya. Pegunungan berdiri mengelilingi seperti pagar alami. Pagi hari di Hallstatt terasa seperti adegan film. Kabut tipis naik dari danau. Perahu kecil meluncur tanpa suara. Jendela rumah memantulkan cahaya lembut. Walau terkenal, Hallstatt tetap menjaga jiwanya. Penduduk masih membuka toko kecil, masih menyapa tetangga, masih hidup berdampingan dengan air dan gunung. Hallstatt bukan hanya cantik, ia seimbang. Di Danau Hallstatt, air begitu tenang sampai suara dayung terdengar jelas. Jika angin berhenti, gunung tercermin sempurna, dan dunia terlihat 2 kali lebih luas. Banyak orang datang untuk foto, tapi yang tinggal lama datang untuk rasa. Karena ada tempat yang tidak cukup dilihat, ia perlu ditemani. Austria juga menyimpan sisi ekstrim yang jarang dibicarakan. Selain danau dan desa, negeri ini punya dunia es di dalam gunung. Gua es Eisriesenwald. Gua es terbesar di dunia, terletak di dalam Alpen. Masuk ke sana seperti masuk ke planet lain. Tangga naik di antara dinding es. Cahaya lampu memantul biru. Dan suhu langsung turun. Es membentuk pilar, lorong, dan patung alami. Di dalam gua, suara manusia terdengar asing. Austria bukan hanya indah di luar, tapi juga di dalam perut bumi. Fakta unik lainnya, Austria punya salah satu sistem gua alpin terpanjang di Eropa. Banyak yang masih dieksplorasi sampai hari ini. Artinya, bahkan sekarang pun, masih ada Austria yang belum sepenuhnya diketahui. Perjalanan kembali keluar. Udara terasa hangat setelah dingin gua. Langit terlihat biru pucat. Angin bergerak pelan. Dari es, kita kembali ke hijau. Padang rumput alpin muncul lagi. Sapi merumput. Lonceng berdenting. Kontras Austria terasa nyata. Es dan bunga bisa berada di hari yang sama. Di sore hari, matahari menyentuh puncak Alpen. Bayangan panjang turun ke lembah. Langit berubah oranye lembut, dan desa kembali terlihat seperti lukisan tua. Austria tidak hanya indah di siang hari, ia romantis saat matahari pulang. Semakin jauh perjalanan, semakin terasa bahwa Austria bukan negeri untuk dilalui cepat. Ia negeri untuk ditinggali perasaan. Dan masih ada satu sisi lagi yang belum kita masuki sepenuhnya. Austria bukan hanya tentang gunung tinggi dan danau jernih. Ia juga tentang perubahan. Tentang musim yang mengubah wajah negeri ini beberapa kali dalam setahun. Setelah menyentuh es dan ketinggian, perjalanan kita perlahan turun mengikuti aliran sungai besar. Udara terasa lebih hangat, langit lebih luas, dan warna hijau mulai mendominasi.
Sungai Donau mengalir panjang melintasi Austria. Tenang, lebar, dan penuh cerita. Airnya memantulkan langit. Kapal kecil bergerak perlahan, dan kota-kota tumbuh mengikuti ritmenya. Di tepi Donau, Austria terasa berbeda. Tidak setajam Alpen, tidak sesunyi lembah, tapi seimbang. Orang berjalan santai, sepeda melintas, kafe kecil menghadap air. Di sini, alam dan kehidupan manusia berjalan berdampingan. Perjalanan membawa kita ke lembah-lembah anggur. Bukit landai ditutupi barisan tanaman anggur. Daunnya hijau, lurus mengikuti kontur tanah. Austria mungkin tidak sepopuler Prancis dalam anggur, tapi justru disitulah keunikannya. Anggur tumbuh dekat hutan, dekat sungai, dekat desa kecil. Petani berjalan pelan di antara barisan. Tanah disentuh tangan, bukan mesin besar. Di musim panas, lembah ini hijau terang. Di musim gugur, ia berubah emas dan merah. Austria tahu bagaimana merayakan perubahan. Musim di Austria terasa nyata. Musim semi membuka padang bunga alpin. Salju mencair, sungai mengalir lebih deras. Musim panas membawa langit panjang. Danau dipenuhi pantulan biru. Musim gugur mengubah negeri menjadi lukisan hangat. Maple, beech, dan oak berganti warna. Musim dingin menutup semuanya dengan putih. Desa terlihat sunyi. Gunung kembali menjadi kerajaan es. Di Austria, musim bukan kalender. Musim adalah suasana. Perjalanan membawa kita ke kota yang dikelilingi alam. Salzburg, kota musik, tapi juga kota lanskap. Benteng tua berdiri di atas bukit. Sungai membelah kota, dan pegunungan terlihat dari setiap sudut. Di Salzburg, kamu bisa berjalan di jalan batu tua, lalu 5 menit kemudian sudah berada di jalur alam. Austria unik karena kota tidak memutus alam. Ia menyentuhnya. Banyak kota Austria memiliki taman, jalur hiking, dan sungai di tengah pusat kehidupan. Artinya, bahkan saat tinggal di kota, orang Austria tetap hidup dekat alam. Perjalanan berlanjut ke kawasan pertanian alpin. Padang rumput luas, gudang kayu tua, gunung berdiri jauh di belakang. Sapi merumput, petani bekerja tanpa terburu-buru. Di sini, waktu terasa lebih manusiawi. Austria tidak membangun segalanya untuk cepat, tapi untuk lama. Fakta unik Austria, lebih dari 70% energi listriknya berasal dari sumber terbarukan, terutama dari air pegunungan. Artinya, sungai dan gunung bukan hanya indah, tapi juga menghidupi negeri ini. Austria bukan hanya menikmati alam, mereka bergantung padanya. Dan karena itu menjaganya. Perjalanan kita mendekati sore. Langit berubah lembut, cahaya emas menyentuh lembah anggur. Sungai terlihat seperti pita perak. Orang duduk di tepi bukit, menatap matahari turun. Di Austria, senja tidak dikejar, ia ditunggu. Dan semakin lama kita berada di sini, semakin terasa bahwa keindahan Austria bukan hanya pada bentuk alamnya, tapi pada cara manusia hidup di dalamnya. Dan masih ada satu bagian terakhir yang menyempurnakan perjalanan ini. Perjalanan di Austria tidak pernah benar-benar terasa seperti perjalanan biasa. Ia lebih mirip percakapan panjang antara manusia dan alam. Setelah gunung, danau, lembah, sungai, dan desa, langkah kita perlahan melambat, bukan karena lelah, tapi karena Austria membuat orang ingin berhenti sejenak. Sore mulai turun di pegunungan. Cahaya matahari menyentuh puncak Alpen terakhir kali hari itu. Salju memantulkan warna merah muda. Bayangan gunung memanjang ke lembah. Udara menjadi lebih dingin. Angin bergerak pelan, seperti tidak ingin mengganggu keheningan. Di Austria,
senja bukan tanda selesai, ia tanda untuk diam. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Rumah kayu terlihat hangat dari kejauhan. Asap tipis naik dari cerobong. Tidak ada suara kota besar, tidak ada sirine. Yang terdengar hanya lonceng sapi terakhir sebelum malam dan aliran sungai kecil yang terus bergerak. Perjalanan membawa kita kembali ke ketinggian, bukan untuk melihat pemandangan, tapi untuk merasakan sunyi. Di atas gunung, angin lebih dingin, langit lebih terbuka, tidak ada suara mesin, tidak ada musik, hanya angin yang menyentuh batu dan rumput. Di momen seperti ini, orang sering sadar, kita terlalu sering hidup di suara, padahal tenang juga bagian dari hidup. Austria tidak memaksa siapapun kagum. Ia tidak memamerkan dirinya, ia hanya ada. Dan justru karena itu, orang jatuh cinta. Fakta unik Austria bukan hanya soal tempat, tapi soal filosofi hidup. Negeri ini secara konsisten menjaga keseimbangan antara modern dan alami. Kota boleh berkembang, tapi gunung tidak boleh rusak. Jalan boleh dibangun, tapi danau harus tetap jernih. Austria termasuk negara dengan kualitas udara terbaik di Eropa. Sungainya bersih, danau bisa diminum, hutan dirawat seperti rumah. Bagi mereka, alam bukan aset pariwisata. Alam adalah bagian identitas. Itulah sebabnya ketika kamu berjalan di Austria, kamu tidak merasa menjadi turis. Kamu merasa menjadi bagian kecil dari lanskap itu sendiri. Perjalanan kita hampir selesai. Tapi sebelum benar-benar berakhir, ada satu hal yang Austria tinggalkan diam-diam di pikiran. Bahwa keindahan bukan soal seberapa megah pemandangan, tapi seberapa dalam ia menyentuh perasaan. Gunung mengajarkan rendah hati. Danau mengajarkan tenang. Desa mengajarkan sederhana. Langit mengajarkan luas. Austria bukan negara yang membuat orang terkesima lalu lupa. Ia negara yang membuat orang tenang lalu ingat. Saat kamera dimatikan, Austria tidak berhenti hidup. Ia tetap ada di suara lonceng, di kabut pagi, di pantulan gunung di danau, dan di rasa kecil yang tertinggal di dada. Karena Austria bukan sekadar tempat di peta. Ia adalah pengalaman yang tinggal lama di dalam diri. Dan mungkin itulah keindahan sejati Austria. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kali ini. Semoga perjalanan kali ini mengobati lelahmu setelah aktivitasmu hari ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share untuk tiket perjalanan menuju ketenangan selanjutnya. Saya Siska pamit undur diri. Dan semoga harimu selalu menyenangkan.